Sobat Kamus Bola, selamat datang di informasi terkini dan terupdate seputar lapangan hijau. Ya, Timnas Indonesia terus menjadi pusat perhatian dengan berbagai kabar menarik ya. Mulai dengan persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kebersamaan pemain-pemain keturunan di Eropa hingga pemain lokal yang diyakini bisa bersaing di bawah arahan Patrick Kluivert. Nah, seperti apa kisah di balik berita ini? Yuk simak selengkapnya. Utak-atik Starting 11, Timnas Indonesia versus Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Starting 11 Timnas Indonesia kemungkinan akan berubah seiring pergantian pelatih dari Shin Tae-yong yang terbiasa dengan 3-4-3 kepada Patrick Kluivert fanatik 4-2-3-1. Gambaran baru di Timnas Indonesia berpeluang terlihat ketika kembali melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan Timnas Bahrain dalam partai ke-8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat. Lini belakang dan juga tengah lini belakang Timnas Indonesia harus diisi oleh para pemain terbaik. Maka kuartet Kevin Dix, Jay Itzes, Miss Hilgers, dan Kelvin Verdong menjadi opsi paling ideal. Sementara Martin Paes akan tetap berdiri di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Double pivot ini di lini tengah kemungkinan akan menjadi milik Tom Hai dan pemain yang sedang dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia, Hairo Riedewald. Riedewald juga bakal menjadi gelandang jangkar Timnas Indonesia, sedangkan Tom Hai dapat berperan sebagai gelandang box to box demi lebih dekat ke lini pertahanan lawan untuk memaksimalkan umpan-umpan terukurnya. Daya serang 3 gelandang serang dapat diisi oleh Ragnar Oratmangun sebagai gelandang sayap kanan, Ivar Jenner gelandang serang, dan Rafael Struijk gelandang sayap kiri. Keberadaan Ivar Jenner juga sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Dengan posturnya yang mencapai 188 cm, gelandang berusia 21 tahun ini dapat berduel dengan pemain-pemain Australia yang memiliki fisik keunggulan. Sementara posisi Ragnar Oratmangun kemungkinan tidak tergantikan di Timnas Indonesia, sedangkan Rafael Struijk sudah banyak tahu tentang sepak bola Australia sejak berkarir di Brisbane Roar mulai musim ini. Lini depan satu-satunya posisi di lini depan Timnas Indonesia kemungkinan akan menjadi milik Oleh Romeni yang masih dalam tahap perpindahan kewarganegaraan. Striker yang baru dibeli klub Inggris Oxford United dari FC Utrecht itu sebenarnya lebih sering bermain sebagai penyerang sayap kanan. Namun ia juga bisa ditempatkan sebagai striker tengah. Jika naturalisasi Romeni belum usai, ujung tombak Timnas Indonesia dapat diisi oleh satu di antaranya adalah Ragnar Oratmangun atau Rafael Struijk yang bisa didorong lebih ke depan. Utak-atik Starting 11 Timnas Indonesia versus Australia, di mana Timnas Indonesia dengan 4-2-3-1, yaitu adalah Martin Paes, Kevin Dix, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kelvin Verdong, Tom Hai, Hairo Riedewald, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Oleh Romeni. Dan beralih, kita mulai dengan kabar dari Liga Belanda, di mana seorang striker keturunan menunjukkan performa tajam dan berharap mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Siapa dia? Dan bagaimana peluangnya? Berikut ulasannya. Mauro Zylstra masih menunggu panggilan dari Timnas Indonesia. Mauro saat ini bermain di tim Volendam U21 dan berposisi sebagai striker. Bersama timnya tersebut dia tampil solid dengan catatan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Namun sampai saat ini panggilan ke Timnas tersebut belum datang. Mauro Zylstra menjelaskan bahwa dukungan dari supporter Indonesia terus datang. Menurutnya, dia bisa menjadi salah satu kandidat yang memberikan kontribusi di Timnas Indonesia. Apalagi dia sudah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam saat ini. Di tangan Patrick Kluivert, tentu hal itu akan jadi pertimbangan untuk memanggilnya ke skuad Garuda. Aku juga sering mendapatkan pesan dari Indonesia, aku juga bermain dengan baik musim ini, mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Aku lakukan dengan baik dan sekarang berada di tim senior juga, kata Mauro Zylstra. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini dia masih menunggu proses selanjutnya, namun dia yakin akan terus mendapatkan dukungan agar bisa bergabung ke skuad Garuda. Tentunya ada proses yang harus dilewati sebelum bisa berseragam timnas dan berlaga di ajang internasional. Jadi aku juga berprogres dengan baik bersama klub. Jadi semoga PSSI juga melihat itu dan supporter selalu mendukung saya, ujarnya.
Mauro menambahkan bahwa dia akan terus memantau proses ini. Saat ini PSSI sedang memprioritaskan Ali Romaini untuk segera menjadi WNI dan bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, keputusan memberikan rekomendasi saat ini berada di tangan Patrick Kluivert. Ia berharap semua proses berjalan lancar dan bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi ya, masih menunggu dan juga akan segera mengobrol dengan Fardi Bahdim untuk bertanya bagaimana dengan proses saya. Yang aku tahu mereka PSSI menginginkan aku, tapi kapan aku ke sana juga belum tahu, ujarnya. Berikutnya adalah unggahan Miss Hilgers yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Tom Hai, Verdonk, dan juga Orad Mangun menjadi perhatian publik. Apakah ini menjadi sinyal kuat untuk timnas Indonesia? Ya, mari kita bahas lebih dalam. Miss Hilgers unggah kebersamaan dengan Tom Hai, Verdonk, dan juga Orad Mangun. Bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, baru-baru ini membagikan momen kebersamaannya dengan sejumlah pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Tom Hai, Calvin Verdonk, dan juga Ragnar Orad Mangun. Momen itu diunggah Hilgers melalui akun Instagram pribadinya yang langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola nasional. Dalam unggahan itu, terlihat Hilgers dan ketiga pemain lainnya sedang menikmati makan malam bersama di sebuah restoran di Belanda. Keempat pemain ini memiliki kebersamaan sebagai pesepak bola profesional yang berkarir di Eropa dan memiliki garis keturunan Indonesia yang membuat mereka kerap dikaitkan dengan potensi membela timnas Garuda di masa depan. Miss Hilgers saat ini bermain sebagai bek tengah untuk klub Eredivisie AFC 20, di mana performanya yang konsisten telah membuatnya menjadi salah satu pilar di lini belakang tim meski tengah didera cedera sejak Desember lalu. Sementara itu, Tom Hai berposisi sebagai gelandang tengah dan membela Almere City FC, sebuah klub yang juga berlaga di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, dan Ragnar Orad Mangun memperkuat klub Belgia, FCV Dender di Liga Pro Belgia. Kebersamaan mereka dalam momen santai ini memicu spekulasi di kalangan penggemar terkait kemungkinan mereka tengah berdiskusi di tengah kesibukan masing-masing di klub. Dan tentunya juga menyoal persoalan di timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sendiri diketahui tengah gencar melakukan pendekatan terhadap para pemain diaspora untuk memperkuat skuad merah putih dalam berbagai ajang internasional mendatang. Para penggemar berharap pertemuan ini dapat memperkuat hubungan di antara para pemain diaspora dan meningkatkan hubungan skuad timnas Indonesia. Di mana langkah PSSI dalam mencari pemain diaspora yang memiliki kualitas bermain di Liga Eropa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang menunjukkan minat, diharapkan skuad Garuda dapat tampil lebih kompetitif di ajang-ajang tahun 2025 mendatang.